Oke. Oh, ini terlalu tinggi. Ini alasan kenapa kamu harus memulai YouTube channelmu di tahun 2020. Langsung aja yuk. Aku udah catat beberapa hal yang aku rasa penting untuk menjadikan alasan kalian memulai sebuah YouTube channel. Video ini cocok untuk kalian yang ada niat untuk membangun suatu YouTube channel, sebuah YouTube channel gitu. Tapi kalian masih ragu, masih pengen mikir-mikir ulang. So, I think this video gonna trust you to make your YouTube channel, your own YouTube channel. Okay? Aku udah catat beberapa poin-poinnya. Okay, the first thing is selama masa karantina ini atau selama new normal mulai diberlakukan, orang-orang itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja, ya kan? So, jadi kalau di rumah aja biasanya orang ngapain gitu? Karena sekarang udah zamannya teknologi, semua orang itu udah into ke YouTube untuk nonton instead ke televisi. Karena kurang banyaknya pilihan seperti di YouTube gitu. Jadi aku kira sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk kalian bangun YouTube channel. Terus alasan yang kedua adalah produktif. That's why. Produktif adalah alasan yang menurut aku sangat relevan, sangat masuk akal untuk membangun suatu YouTube channel. Seperti yang kalian tahu, untuk membuat video, kalian tidak perlu kemana-mana. Kalian hanya perlu di rumah, kalian punya fasilitasnya, punya idenya, dan kalian bisa menjalankannya di rumah aja. Dan kalian bisa produktif. Produktif membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Yang ketiga adalah menjadikan YouTube channel kalian side job atau side activity. Gini ya teman-teman, orang bijak bilang kalau penghasilan kalian cuman bersumber pada satu hal, itu artinya kalian gak bakalan kaya gitu. Kalian harus punya sumber penghasilan dari banyak hal, lebih dari satu deh at least-nya. Nah, dengan cari side job ini, kalian bisa melakukan apa aja, mau buka all shop, atau mau buka private class, atau mau buka bisnis sendiri gitu, atau mau bangun channel YouTube adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih gitu. Kalau kalian yang merasa ya mungkin aku bisa melakukan ini. Oke, lanjut. Yang keempat adalah tempat belajar skill baru. Jadi secara tidak langsung, secara tidak kalian sadari, dengan membangun sebuah YouTube channel, kalian itu sedang mempelajari skill baru atau namanya interpersonal skill. Aku sendiri ngerasa kalau selama aku membuat YouTube channel ini, aku banyak belajar tentang editing video yang dulunya aku kira ngedit video nggak bisa di HP, cuman bisa di laptop atau kalian punya alat canggih lainnya. Dan juga belajar gimana menata background ataupun cahaya ataupun hal-hal lainnya. Seperti sekarang, ini aku lagi pakai green screen. Sebenarnya bukan green screen. Ini cuma tembok di kosan aku yang kebetulan berwarna hijau, dan aku sebenarnya nggak bisa terlalu buat dia soft banget, nggak bisa buat dia terlalu bagus banget karena cahayanya nggak ada. Aku kebetulan shootnya malam dan cuma pakai lampu di kosan aja, nggak ada lampu tambahan. Yang harusnya ada lampu tambahan, it would make better, tapi it's okay. Menurut aku ini namanya proses, ini namanya journey ya. So gini aja dulu kayaknya nggak apa-apa deh, daripada video-video sebelumnya aku belum pernah pakai green screen, ya kan. Jadi menurut aku it's still progress. Dengan belajar skill baru ini, kalian juga ternyata mengimprove diri kalian loh. Karena selama aku buat video di YouTube, ada beberapa teman yang mintain aku buatin video untuk tugas, ataupun video untuk tugas adeknya, ataupun atau video-video untuk pernikahan, ulang tahun. Itulah bukti kalau kita punya skill baru, ya kan? Karena kita terus berprogres, lama-lama video-video yang kita buat akan menjadi bagus dengan sendirinya. Ya, alasannya karena kita selalu evaluasi dari setiap video yang kita buat. Dan juga jam terbang kita lebih banyak untuk buat video. Jadi membuat video itu punya progres yang panjang. Oke. I don't know. Oke. Secara sadar atau nggak sadar,
kalian buat video, melatih diri kalian untuk ngomong. Melatih diri kalian untuk berani ngomong di depan kamera. Mengeluarkan pendapat kalian, apa yang kalian pikirkan secara verbal di depan kamera, biar audiens kalian tahu apa maksud kalian. Ya kan? Itulah skill yang akan terasa dengan sendirinya, seperti kayak ngedit video tadi. Coba kalian cek lagi deh, dari video-video orang lain, atau video-video aku deh contohnya. Video-video awal aku tentang, video-video awal aku yang banyak ngomong itu, pasti ngomong aku kayak kurang pas, kurang gimana ya, udah nggak kayak seluas gini gitu ngomongnya. Alasannya ya karena aku mulai dari nol, karena aku awalnya nggak bisa ngomong gitu. Nah, dengan dulu tekad aku pengen bisa ngomong di depan kamera dan pengen bisa mudah mengeluarkan isi pikiranku, jadi aku start channel ini. Perubahan public speaking aku antara video pertama yang pernah aku buat dengan sekarang itu kayak jauh. Yang kelima, mungkin yang kelima atau yang keenam, lupa. Yang kelima atau yang keenam, kalian bisa belajar konsisten. Nah, ini nih hal yang masih aku struggling banget. Aku sebagai ENFPs people sangat susah untuk konsisten. Sedangkan untuk sukses di YouTube, untuk sukses membangun YouTube kalian membutuhkan yang namanya konsistensi dalam mengupload video. Dalam mengupload video kalian harus konsisten. 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, dan itu harus kayak gak boleh putus gitu. Alasannya biar video kalian nggak tenggelam dari banyaknya video yang terupload di YouTube. Kalian tahu nggak, setiap detiknya ada ribuan video yang diupload di YouTube gitu. Bukan dari channel kalian aja, dari seluruh dunia mereka mengupload video setiap detiknya. Persentase video kamu masuk ke timeline orang-orang itu kayak sedikit gitu. Kalau kalian upload video sebulan sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu, karena video kalian sangat dikit, maka YouTube nggak bakalan rekomendasiin video kalian. Jadi itulah kenapa kalian butuh yang namanya konsistensi untuk upload video tiap minggu atau 2 minggu sekali. Yang penting konsisten aja gitu. Nah, ini nih yang masih aku struggling dan masih aku kayak memaksakan diri untuk konsisten. Oke. Di sini aku harus belajar dan harus men-challenge diri deh. Yang selanjutnya itu kalian bisa mengasah kreativitas. Kalian bisa mengasah kreativitas. Kalian dituntut untuk punya ide-ide baru untuk buat video gitu. Bisa, entah mungkin bisa baik hiburan, bisa pendidikan, bisa improvement, atau beauty, atau apa gitu, fashion. Semuanya harus punya kreativitas. Nah, di sini nih kreativitas kalian akan terasa secara tidak sadarnya. Setiap video yang akan kalian upload, kalian butuh ide baru, kalian butuh kreativitas baru untuk membuat video itu menjadi real, menjadi video yang bagus gitu. Nah, kalau kalian orang yang memang dari dulunya udah kreatif dan kalian pengen menuangkan kreativitas kalian, aku sarankan untuk memulai sebuah YouTube channel. Atau kalau kalian memang ngerasa, oh aku tuh orangnya nggak kreatif gitu. Nah, disinilah tempat kalian mengasah kreativitas kalian sendiri. Oke. Next. Yang terakhir yang ada di catatan aku, ini berdasarkan based on my experience, berdasarkan pengalaman yang aku rasakan sendiri gitu. Yang terakhir adalah membuat bisnis sendiri. Oh my god, ada kecoa terbang. Astagfirullahaladzim, takut. YouTube adalah salah satu platform yang bisa menghasilkan penghasilan, bisa menghasilkan pemasukan. Nah, seperti yang kalian tahu juga, YouTube punya banyak AdSense, ataupun dia punya program monetizing yang memastikan kalian bisa menerima pendapatan dari YouTube. Tapi kalian nggak perlu menempatkan ini ke nomor 1 ya. Itu kenapa aku menempatkannya di nomor terakhir. Seperti yang kita ketahui, banyak YouTuber yang sukses dengan penghasilan yang luar biasa. Tapi masalahnya,
membuat itu tercapai butuh proses, butuh kerja keras, butuh kesabaran. Nah, itu tuh. Tapi setelah kalian melewati itu semua, kalian punya bisnis sendiri, kalian punya value, punya branding diri gitu. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian pakai, semua orang bakalan, ya bukan semua orang sih, penonton kalian bakalan influence akan apa ya, kalian akan mempengaruhi mereka gitu. Nah, that's why, itulah kenapa YouTube ini menjadi sebuah bisnis. Selain pendapatan dari AdSense itu, YouTuber yang kaya raya yang udah terkenal itu malahan punya pendapatan yang lebih besar dari brand-brand yang mereka kejar sama. Tapi ya itu, seperti yang aku bilang, itu nggak mudah, itu nggak cepat, itu butuh proses, take a long time, karena YouTube itu is a long journey. Itu kayak perjalanan yang jauh, yang panjang. Tapi dari perjalanan itu kalian improve, kalian apa ya, kalian namanya berimprovisasi, kalian berkembang kayak menaiki tangga one by one gitu. Kayaknya itu aja deh. Oh ya, udah selesai. Ini pakai HP mama gua. Oke, kayaknya itu aja deh. Alasan-alasan kenapa kamu harus memulai YouTube channel kamu even di tahun 2020 sekarang ini. Karena gini, banyak orang yang mikir kalau buat YouTube itu susah karena semua orang udah punya ya channel YouTube. Iya sih, bener. Sadly-nya itu. Dibanding dengan zaman-zaman dulu, orang nge-YouTube lebih mudah daripada sekarang. Orang-orang dulu kalau buat video yang biasa aja bakalan yang ratusan itu kayak mudah banget dapat. Karena apa? Karena persaingannya dikit. Dan sekarang di channel yang bagus dan video-video yang bagus aja belum tentu ada yang menonton. Karena semuanya kan tergantung selera ya menurut aku. Tapi kabar baiknya dulu itu saat mereka buat channel YouTube mereka nggak dapat penghasilan apa-apa. Karena apa? Karena YouTube nggak booming waktu itu kan. Dan sekarang YouTube adalah salah satu platform yang paling terkenal dan punya monetizing, punya AdSense yang banyak. Jadi itu bukan masalah besar sih, karena setiap orang itu punya taste masing-masing, punya selera masing-masing gitu. Kalau memang orang-orang suka sama YouTube channel kamu, kalau memang orang-orang suka sama video kamu, ya suka aja gitu sama video kamu, karena video kamu mungkin sama, relate sama hidup dia, atau video kamu memang bermanfaat atau yang lainnya. Jadi kayaknya itu bukan sesuatu yang harus sangat ditakuti gitu. Yang pasti kalian harus coba dulu deh. Oke, jangan ragu lagi setelah nonton video ini ya. Harap kalian sesegera mungkin punya YouTube channel dan memulai perjalanan karir YouTube. Kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian dapat sesuatu deh dari video ini. Kalau kalian udah buat YouTube channel kalian sendiri dan udah buat video-video, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku akan jadi salah satu subscribers kalian. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Ini tripod yang digunakan. Ada kardus, tempat barang. Inilah suka dukanya ya.